Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wesley Andreas Sugianto dari Kelompok Hukum Islam 7, yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai salah satu tokoh penting dalam sejarah fikih Islam, yaitu Imam Syafi'i. Selamat menyaksikan. Fikih berasal dari kata al-fahamu yang berarti pemahaman yang mendalam. Di sini artinya fikih merupakan ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat Islam tentang perbuatan manusia. Untuk sumber hukum fikih itu sendiri terdapat 4 sumber utama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Fikih itu sendiri dibagi menjadi 5 kategori, yaitu wajib, sunnah atau sesuatu yang dianjurkan, mubah atau sesuatu yang dibolehkan, makruh, sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan, dan haram, yaitu sesuatu yang dilarang. Imam Syafi'i lahir pada tahun 767 Masehi di Palestina dan wafat pada tahun 820 Masehi di Mesir. Beliau berasal dari keturunan yang sama seperti Nabi Muhammad, yaitu keturunan Quraisy. Ia merupakan salah satu ulama besar dalam sejarah fikih Islam dan pendiri mazhab Syafi'i, yang merupakan salah satu dari 4 mazhab utama dalam hukum Islam Sunni. Mazhabnya sangat berpengaruh di berbagai wilayah seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sebagian wilayah Mesir. Imam Syafi'i mendapatkan pendidikan pertamanya di Mekah melalui pengajaran-pengajaran dari paman-pamannya. Selain itu, Imam Syafi'i juga mendapatkan pendidikan umum dari sekolah Al-Kutab. Pada usia 7 tahun, Imam Syafi'i berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Pada saat usianya yang ke-20, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru langsung dengan Imam Malik. Setelah menyelesaikan pengajaran dengan Imam Malik, Imam Syafi'i pindah ke Irak untuk berguru pada Imam Abu Hanifah yang merupakan pendiri mazhab Hanafi. Di tengah perdebatan dialektika intelektual pada abad kedua Hijriyah, Imam Syafi'i hadir sebagai poros penyimbang revolusioner yang berhasil merumuskan arsitektur hukum Islam secara sistematis dan juga saintifik. Kontribusi beliau mencapai puncaknya melalui integrasi antara teori dalam Ar-Risalah dengan aplikasi praktis dalam kitab Al-Ulum, yang secara luar biasa mencerminkan kejujuran intelektual melalui transformasi pemikiran dari Qaul Qadim di Baghdad menuju Qaul Jadid di Mesir. Sebuah manifestasi nyata bahwa hukum Islam dalam pandangan Syafi'i adalah entitas yang dinamis, adaptif dengan realitas sosiokultural, dan senantiasa relevan tanpa kehilangan jati diri aslinya. Selanjutnya tentang pemikiran Imam Syafi'i. Pemikiran Imam Syafi'i dibagi menjadi 2 fase utama, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim merupakan pemikiran Imam Syafi'i yang diperoleh dari tahun 195 sampai tahun 199 ketika beliau sedang berada di Baghdad. Pemikiran ini kemudian dituangkan dalam kitab Al-Hujjah dan fatwa-fatwanya. Kemudian Qaul Qadim. Qaul Qadim merupakan pendapat Imam Syafi'i yang diperoleh ketika beliau sedang berada di Mesir dari tahun 199 hingga wafatnya. Pendapat ini merupakan revisi dari pendapat sebelumnya, yaitu Qaul Qadim. Bagaimana pengaruh Imam Syafi'i dalam dunia Islam? Beliau menggunakan pendekatan yang seimbang dalam menetapkan hukum dengan memadukan teks dan akal yang menekankan keseimbangan antara dalil-dalil Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sehingga mudah diterima oleh masyarakat dunia. Untuk penerapannya di Indonesia, mazhab Syafi'i menjadi panduan utama bagi ulama dan intelektual muslim dalam menafsirkan teks-teks hukum Islam, lalu sebagai pembentukan berbagai lembaga keislaman di Indonesia, contohnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta sumber dari praktik ibadah dan tata cara keagamaan seperti sholat, bersuci, hingga zakat dan puasa. Wow, pemikiran beliau ini tidak hanya relevan pada masanya ya, tetapi juga memberikan panduan bagi penerapan hukum Islam dalam konteks sosial dan politik modern. Murid dekat seperti Arabi bin Sulaiman dan Abu Sur al-Fasawi mewariskan ajaran ke generasi berikutnya dan menyebarkan masuk ke berbagai wilayah dan membentuk ulama yang menulis berjelas penting. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat membawa wawasan dan juga memberi pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peran ulama dalam membentuk sistem fikih Islam. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak.